Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu bentuk persamaan diferensial yang terpisah itu seperti apa. Nah, ini bentuk persamaan diferensial yang terpisah. Jadi bentuknya seperti ini ya. Px dx ditambah ky dy sama dengan 0. Jadi kenapa kok namanya PD terpisah? Kalau kita perhatikan dari sini setiap sukunya, kalau kita perhatikan setiap sukunya, suku pertamanya yaitu Px dx, suku keduanya ky dy. Kalau kita perhatikan suku pertama hanya mengandung variabel x, suku kedua juga hanya mengandung variabel y. Jadi inilah yang dinamakan bentuk PD yang terpisah, artinya antara variabel x dan variabel y itu terpisah. Oke, lanjut ya ke contohnya. Contoh persamaan diferensial yang terpisah itu seperti ini. Ya, kita lihat suku pertamanya 2x dx hanya mengandung variabel x saja. Suku keduanya juga begitu, hanya mengandung variabel y saja. Berarti bentuk ini merupakan bentuk persamaan diferensial yang terpisah. Lalu cara menyelesaikannya seperti apa? Jadi cukup mudah. Kalau bentuk PD-nya sudah terpisah, maka cara selanjutnya hanyalah mengintegralkan setiap sukunya. Nah, tinggal kita integralkan saja untuk mencari solusi umumnya. Mari kita integralkan suku pertama, integral 2x dx, maka hasilnya x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat, maka integralnya sepertiga y pangkat 3 sama dengan integral 0, yaitu berupa konstanta, yaitu c. Nah, bentuk ini pun sudah merupakan solusi umum dari persamaan diferensial. Namun, bentuk ini masih berupa solusi implisit. Kalau kita pengen mencari solusi eksplisitnya, maka ini kita lanjutkan. Jadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan c min x kuadrat. Maka y pangkat 3 sama dengan 3c min x kuadrat. Y sama dengan akar pangkat 3 dari c min 3x kuadrat. Kenapa 3c kok menjadi c? Karena c itu kan konstanta. 3 dikali suatu konstanta pasti hasilnya juga suatu konstanta. Jadi saya tulis C pun tidak masalah. Nah, solusi inilah yang dinamakan solusi, ini namanya solusi umum dari persamaan diferensial ini. Nah, yang selanjutnya bentuk PD yang dapat dipisahkan, bentuk persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Jadi bentuk persamaan diferensial yang ini masih di dalam suku-sukunya masih bercampur antara variabel x dan variabel y. Namun persamaan ini bisa kita ubah ke bentuk persamaan PD yang terpisah. Jadi langkahnya hanya memisahkan antara variabel x dan variabel y-nya. Kalau sudah menjadi PD terpisah, tinggal kita integralkan masing-masing sukunya.
Oke, lebih jelasnya kita ambil contoh ya. Ini contoh kedua persamaan ini merupakan PD yang dapat dipisah. Jadi soalnya disuruh mencari solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini. Nah, karena ini bentuk PD yang dapat dipisahkan, artinya PD ini masih belum terpisah, maka cara awal harus kita pisahkan dulu antara variabel X dan variabel Y-nya. Jadi di suku pertama ini ada X dan Y, suku kedua juga X dan Y. Maka kita pisahkan dulu antara X dan Y-nya. 2x y kuadrat dx ditambah ini y-nya ada 2 ya, kita keluarkan x kuadrat plus 7x sama dengan dy sama dengan 0 dy sama dengan 0. Nah, ketika begini kita bagi di suku pertama ada dx dan x, berarti y ini harus kita hilangkan, berarti kita bagi dengan y kuadrat. Nah, di suku kedua di sini dy, maka yang harus kita hilangkan adalah x kuadrat plus 7x. Nah, maka selanjutnya masing-masing suku kita bagi dengan y kuadrat x kuadrat plus 7x. Suku pertama kita bagi dengan ini, maka hasilnya 2x per x kuadrat plus 7x dx ditambah ini kita bagi dengan yang di bawah, jadi tinggal y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah merupakan bentuk PD yang terpisah. Nah, untuk mencari solusinya berarti tinggal kita integralkan masing-masing suku. Nah, maka hasilnya integral 2x ini, ini x-nya masih bisa kita sederhanakan. Jadi tinggal 2 per x plus 7 dx. Yang ini juga bisa kita sederhanakan. Jadi 1/y dy sama dengan integral 0. Nah, selanjutnya berarti 2 ln x plus 7 ditambah ln y sama dengan c. Nah, ini ya, sebentar, ini sudah merupakan solusi umum, tapi masih berupa solusi implisitnya. Kalau kita ingin mencari solusi eksplisitnya, jadi ini kalau sesuai sesuai ciri-ciri logaritma, kalau 2 ln x plus 7 itu bisa kita jadikan sifat logaritma ya, ln x plus 7 kuadrat ya kan. Ini ln y. Nah, yang ini kita sama dengan kan ln c. Tujuannya ke sifat logaritma. C sama dengan ln c ya, karena konstanta kalau di logaritma ln c itu bisa sama dengan c karena konstanta itu tadi ya. Nah, lalu ini ln y sama dengan ln c min ln x plus 7 kuadrat. Nah, sesuai sifat logaritma, ln y sama dengan ln c dibagi x plus 7 kuadrat. Maka y sama dengan c per x plus 7 kuadrat. Ini namanya juga solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial yang ini ya. Yang ini tadi.
ini solusi implisitnya, yang ini solusi eksplisitnya. Gitu ya. Selanjutnya contoh soal masalah nilai awal. Di bab kemarin kita sudah bahas masalah nilai awal. Jadi yang dinamakan masalah nilai awal itu yang ini ya. Y0 sama dengan 0 ini adalah nilai awal dari persamaan diferensial yang di sebelahnya ini. Nah, di sini soalnya diperintahkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut terhadap nilai awal Y0 sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan PD yang dapat dipisahkan, maka harus kita ubah dulu ke bentuk PD yang terpisah. Jadi ini kita pisahkan antara variabel X dan variabel Y-nya. Ini kita pisahkan dulu antara variabel X dan variabel Y. Ini kita bagi dengan, ini kan dx, maka kita bagi dengan cos kuadrat Y, yang ini dy, maka kita bagi dengan cos X. Nah, suku pertama kita bagi dengan ini, hasilnya adalah sin X cos X dx. Dikurangi, ini kita bagi dengan ini, sin Y per cos kuadrat Y dy sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah merupakan bentuk PD yang terpisah. Langkah selanjutnya, tinggal kita integralkan masing-masing suku seperti yang tadi. Nah, bentuk seperti ini kita ingat kembali kalkulus. Untuk menyelesaikan integral ini maka menggunakan pemisalan UDU. Kita misalkan bahwa U-nya adalah cos X, maka DU-nya sama dengan min sin X. Maka hasilnya ini kita tambahkan negatif kali negatif ya. Jadi min integral, ini min sin X dx, min integral du per u ya, u-nya adalah cos X. Dikurangi, di sini juga sama, min sin Y cos kuadrat Y. Yang ini juga kita misalkan, saya tulis sini ya, U-nya juga cos Y, maka DU-nya juga min sin Y dy. Maka, nah ini negatif, di sini ada negatif, maka ini saya positifkan, negatifnya ikut di sini ya. Jadi min sin Y dy ini adalah DU per cos kuadrat Y, U-nya adalah cos Y, maka di sini U kuadrat sama dengan integral 0. Nah, ini kan min integral seper U du. Berarti min ln U ditambah integral seper U kuadrat atau integral U pangkat min 2. Berarti hasilnya U pangkat min 2 berarti U pangkat min 1 seper U sama dengan C. Ya. Nah, kita kembalikan U-nya. Di sini U-nya adalah cos X. Berarti min ln cos X ditambah 1 per U-nya tadi apa yang di sini U-nya cos Y seper cos Y sama dengan C. Nah, bentuk ini adalah bentuk solusi umum. Nah, yang ditanyakan tadi, jika nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 0, maka harus kita cari solusi khususnya. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan ini, berarti X-nya adalah 0, X-nya 0, Y-nya juga 0. Kita masukkan min ln cos 0 ditambah
1 per cos 0 sama dengan C. Maka hasilnya min len cos 0. Min len 1 itu adalah 0, ditambah 1 per 1 itu adalah 1 sama dengan C. Maka ketemu nilai C adalah 1. C sama dengan 1 ini kita substitusikan ke solusi umum. Maka akan ketemu min len cos X ditambah 1 per cos Y sama dengan 1. Jadi inilah yang dinamakan solusi khusus dari persamaan diferensial yang ini. Ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial yang ini. Oke, jadi materi bab persamaan diferensial yang dapat dipisahkan cukup sampai di sini. Semoga jelas, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.